Kenalkan, nama saya Raditya Eka Nugroha dari kelas Informatika 4A. NPM saya 2405040032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi sistem informasi toko elektronik berbasis Laravel. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengelolaan data barang elektronik seperti produk, kategori, dan supplier agar lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Kan, kita tuh memakai VS Code. Dan ini strukturnya di sini ada aplikasi konsol, expectation, HTTPS, controller, model, views, config, database, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini saya akan menggunakan beberapa teknologi, yaitu yang pertama itu ada Laravel sebagai framework backend. Kemudian yang kedua Bootstrap untuk tampilan frontend. Yang ketiga, MySQL sebagai database. Yang keempat, SAMPP sebagai web server lokal. Kemudian yang kelima, VS Code sebagai code editor. Saya beri nama toko underscore atau strip elektronik. Nah, database ini tuh terdiri dari tiga tabel utama. Tiga tabel utama tuh yaitu yang pertama itu ada produk, ini produk. Kemudian yang kedua itu ada kategoris. Kemudian yang ketiga itu ada supplier ini. Nah, tabel produk digunakan untuk menyimpan data barang elektronik seperti misal nama nama barang, harga, stok, kategori, supplier, gitu-gitu. Kemudian tabel kategoris digunakan untuk menyimpan kategori barang. Sedangkan tabel supplier digunakan untuk menyimpan data supplier. Di sini saya membuat project ini tuh terdapat relasi database, yaitu tuh ini return this belongs to kategori sama product belongs to supplier. Ini ya, ada dua ini. Itu tuh artinya satu produk memiliki satu kategori dan satu supplier. Itu. Kemudian lanjut menjelaskan fitur login. Aplikasi ini tuh terdapat fitur authentication menggunakan Laravel Braze. Fitur ini tuh terdiri dari yang pertama itu ada register atau registrasi, kemudian yang kedua itu login, yang ketiga itu logout. Nah, tujuannya itu agar hanya user yang sudah login yang dapat mengakses sistem. Begitu. Di sini saya akan mendemokan CRUD kategori. Nah, di sini itu kita dapat melakukan menambahkan kategori ya. Misal kita di sini menambahkan kulkas misal, atau kita menambahkan DVD misal ya. Kita simpan. Nah, di sini kita sudah muncul DVD ya nomor 4 ini. Nah, kemudian kita coba nih, misal edit. Kita misal tambahin DVD, CD. Itu. Kita langsung update aja di sini, kita udah langsung ke update di sini ya. Kemudian misal kita mau menghapus nama kategori. Kemudian kita klik aja hapus. Di sini langsung otomatis kehapus ya. Nah, pada menu kategori ini terdapat fitur group, yaitu yang pertama itu untuk menambah kategori create. Yang kedua itu read untuk menampilkan kategori. Yang ketiga itu update untuk mengedit kategori. Yang keempat itu delete untuk menghapus kategori. Nah, data kategori akan langsung tersimpan ke data MySQL. Lanjut. Kemudian lanjut ke demo create supplier. Nah, yang ditampilkan ini yang pertama itu ada tambahkan supplier, kemudian edit supplier, yang ketiga itu hapus supplier. Nah, pada menu supplier terdapat fitur
Groot untuk mengelola data supplier. Sama caranya seperti tadi, sama juga kita di sini untuk menginputkan nama, kemudian alamat, kemudian HP, terus simpan. Terus edit juga bisa, di sini juga bisa. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian produk. Nah, kita tuh sama seperti yang tadi tuh. Di sini kita dapat menambahkan produk, mengedit produk, dan menghapus produk. Pada menu produk ini terdapat fitur Groot. Saat menambahkan produk, pengguna dapat memilih kategori atau supplier. Yang kedua itu data yang disimpan meliputi nama, kategori, supplier, harga, atau stok. Misal kita di sini ini ya, nama barang, kategori, supplier, harga, dan stok. Lanjut, kita masuk ke penjelasan codingan ya. Di sini yang pertama dulu ada controller. Controller ini digunakan untuk mengatur logika aplikasi seperti menampilkan data, menyimpan data, mengupdate data, atau menghapus data. Misalnya di sini contohnya nih sama seperti tadi. Di sini misal ada ini produk grid ini, kemudian return-nya ini yang ini, dan direct return index. Kedua ada model, lanjut ke model. Model ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Nah, contohnya tuh di sini ini ya, ada kelas product model, kemudian protect Velg mobile, kemudian di sini kita masukin inputnya, gitu ya. Di sini nih bagian sininya. Kemudian di sini ada route yang digunakan untuk menghubungkan URL dengan controller. Di sini kita mengambil ini ya, route resource product controller class di sini. Lanjut ke bagian terakhir, migration. Migration ini digunakan untuk membuat struktur tabel database. Di sini contohnya tuh ini, tabel ID, kemudian tabel string isinya nama barang, kemudian tabel integer isinya harga, kemudian tabel integer lagi isinya stok. Kesimpulan dari proyek ini adalah aplikasi sistem informasi toko elektronik berhasil dibuat menggunakan Laravel.